Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Anak-anakku, perkenalkan, nama saya Ibu Sucinapi Ayu, guru UPTD SD Negeri 29 Parepare. Hari ini Ibu akan menemani kalian untuk belajar pada hari ini. Jadi anak-anakku Ibu harapkan kalian menyimak dengan baik ya. Siapkan buku catatan kalian. Pulpen, pensil, disiapkan semua. Nah anak-anakku, sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ayo, doa dimulai. Berdoa selesai. Nah anakku, ayo kita tepuk PPK dulu ya sebelum belajar. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Hebat ya semuanya. Nah anak-anakku, ayo kita literasi dulu ya. Literasi itu penting anak-anakku, karena salah satu kunci kesuksesan itu kalau orang rajin berliterasi. Jadi kalau mau cerdas, mau sukses, anakku harus banyak-banyak berliterasi. Ayo anak-anakku memperhatikan dengan baik literasi seru yang akan Ibu sajikan pada hari ini. Selamat membaca literasi seru kita. Ayo cuci tangan dulu. Yipi! Hore, Ibu bikin donat. Duh, senangnya. Ini donatnya sudah matang, Nak. Baunya enak. Wow. Cuci tangan dulu dong. Lupa. Kan udah basah, bersih kok, Kak. Lah, kok cepat amat? Kalau cuci tangannya gitu aja, bakteri dan virus masih tetap ada. Jadi, cucilah tanganmu dengan benar. Yang pertama, basahi tangan dengan air, lalu matikan keran. Kedua, tuang sabun secukupnya. Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain. Keempat, gosok bagian punggung dan sela jari bergantian. Kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi saling mengunci. Keenam, genggam dan gosok ibu jari dengan posisi memutar. Ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar kuku terkena air dan sabun. 8. Nyalakan keran. Bilas tangan dengan air mengalir. 9. Keringkan tangan dengan lap sekali pakai. 10. Gunakan lap yang telah kamu pakai untuk menutup keran agar tanganmu tetap bersih. Ke-11, ingat, cuci tanganmu minimal 40 detik setelah bermain, memegang hewan, dari toilet, dan lain-lain. Nah, sekarang sudah bersih deh. Saatnya makan. Nyam, nyam, nyam. Nah, alhamdulillah anak-anakku telah melaksanakan literasi seru pada hari ini. Tentunya anakku telah mendapatkan informasi penting tadi. Anak-anakku, Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang punya bunga di rumahnya? Banyak yang punya, hebat. Pasti kalian punya bunga di rumah. Bunga itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tahukah anak-anakku, bunga itu
berbagai macam bentuk, berbagai macam warna, dan sangat indah dipandang mata. Selain keindahan bunga, tentunya bunga dan tumbuhan itu banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, apa sih sebenarnya fungsi bunga bagi tumbuhan? Ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Ayo anak-anakku, memperhatikan dan menyimak materi ini dengan baik ya. Yuk kita belajar. Nah, anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkanlah makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1. Adapun materi kita pada hari ini adalah perkembangbiakan tumbuhan, menentukan ide pokok pada teks bacaan, dan kondisi sosial budaya negara ASEAN. Tujuan kita belajar pada hari ini anak-anakku, melalui pembelajaran ini, Ananda diharapkan yang pertama, menganalisis ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, menuliskan ide pokok dengan bahasanya sendiri secara rinci. Yang ketiga, menganalisis perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang keempat, membuat gambar bagian-bagian bunga serta menuliskan manfaatnya dengan benar. Yang kelima, menuliskan kehidupan sosial dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografis dengan benar melalui diagram Venn. Nah, anak-anakku, materi yang pertama yaitu menemukan ide pokok dan informasi pada teks bacaan. Nah, ayo anak-anakku yang hebat, mari kita pelajari apa sih itu ide pokok dan bagaimana cara menentukan ide pokok pada teks bacaan. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam satu paragraf. Kemudian, sebuah bacaan yang bagus dibangun dari ide pokok atau gagasan pokok, kemudian dikembangkan sehingga menjadi paragraf dan bacaan yang padu. Ide pokok memiliki hubungan yang cukup erat dengan kalimat utama. Letak kalimat utama tidak selalu berada pada awal. Posisi kalimat utama kadang berada di awal paragraf yang disebut dengan deduktif, kadang juga di akhir paragraf yang disebut dengan induktif, kemudian kadang juga ada di awal dan di akhir paragraf yang disebut dengan deduktif, induktif. Dan bahkan kalimat utama itu terkadang juga itu menyebar di seluruh paragraf. Ide pokok memiliki hubungan yang cukup erat dengan kalimat utama. Letak kalimat utama tidak selalu berada di awal. Posisi kalimat utama terkadang berada di awal disebut dengan deduktif, di akhir induktif, kadang juga berada di awal dan di akhir yang disebut dengan deduktif, induktif. Bahkan, kadang juga kalimat utama itu tersebar di seluruh paragraf yang biasa diistilahkan dengan paragraf dan narasi dan deskripsi. Langkah-langkah menentukan ide pokok itu yang pertama, 1. Membaca teks bacaan dengan seksama, intensif dan cermat dan mencermati isi paragraf. Yang kedua, mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Yang ketiga, mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Kemudian, tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. Ditandai yang penting, ya, pada saat membaca.
Kemudian yang kelima, baca kembali bacaan dengan teliti sampai kamu menemukan ide pokok bacaan tersebut. Apa sih ciri-ciri ide pokok itu? Ayo kita lihat. 1. Kalimat berupa pikiran utama atau gagasan utama. Yang kedua, mengandung pokok persoalan atau inti suatu persoalan. Yang ketiga, dinyatakan secara eksplisit dalam kalimat utama atau kalimat topik. Yang keempat, ide pokok dituangkan dalam satu kalimat dan kalimat tersebut disebut juga kalimat utama. 5. Biasanya kalimat utama dapat diidentifikasi dengan mudah. Jadi, pada intinya, kalau ingin menentukan ide pokok, anakku harus mengamati kalimat utamanya. Apabila telah menemukan kalimat utamanya, itu bagian daripada ide pokok. Dan kemudian kita ubah menjadi kalimat yang lebih kompleks. Nah, ayo kita mengamati contoh paragraf dan kita akan menentukan ide pokoknya. Coba lihat. Kita baca sama-sama ya anak-anakku. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam itu bersumber dari laut, darat, dan dari dalam perut bumi. Kekayaan alam yang bersumber dari laut adalah ikan, rumput laut, dan mutiara. Kekayaan yang bersumber dari darat adalah hasil-hasil hutan. Sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari perut bumi adalah minyak, batu bara, emas, nikel, dan sebagainya. Nah, ide pokok paragraf tersebut terletak pada kalimat pertama ya anak-anakku. Karena kalimat utama dari paragraf tersebut terletak pada kalimat yang pertama. Ide pokok paragraf di atas adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Bagaimana anak-anakku, sudah ada bayangan tentang ide pokok? Ayo kita lihat lagi contoh berikutnya. Banjir melanda daerah Sumatera Selatan dengan ketinggian 1 meter. Banjir juga melanda wilayah Sumatera Barat dengan ketinggian 1,5 meter. Seolah tak mau kalah, Jakarta dilanda banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Kira-kira apa ide pokoknya? Ide pokok dari paragraf di atas adalah banjir melanda beberapa wilayah Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, mari kita perhatikan. Anak-anakku membaca teks bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya yaitu Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus. Pada bagian ujungnya, pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadilah pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung
tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen tersebut. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, anakku, coba kita perhatikan jagung. Di situ ada bagian bunganya ya. Nah, anakku telah menemukan informasi dari teks bacaan ini. Dan ayo berlatih. Tuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Ayo anak-anakku, sediakan semua buku catatannya dan pulpennya untuk menulis tugas ini. Coba diperhatikan tugasnya anak-anakku. Ada 5 yang akan dikerjakan. Menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Paragraf 1 hingga paragraf 5. Nah, sekarang setelah anak-anakku menentukan ide pokok pada teks bacaan tanaman jagung, selanjutnya kita mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan. Ayo kita simak baik-baik. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yuk kita nonton dulu ya video ini. Anakku harus memperhatikan dengan baik karena di sini akan ada informasi penting yang akan kalian temukan. Selamat menonton. Amati bagian-bagian pada bunga. Yang pertama, putik. Yang kedua, benang sari. Yang ketiga, mahkota. Yang keempat, bakal biji dan bakal buah. Yang kelima, itu adalah kelopak. Yang keenam, dasar bunga. Yang ketujuh dan yang terakhir itu adalah tangkai bunga. Nah, sekarang kita perhatikan fungsi-fungsi bunga. Fungsi pada putik itu adalah tempat melekatnya, masuknya serbuk sari. Nah, fungsi daripada benang sari itu adalah organ reproduksi jantan. Yang ketiga adalah mahkota, itu berfungsi sebagai perhiasan bunga atau pengikat serangga. Yang keempat, tempat terjadinya pembentukan biji itu adalah fungsi daripada bakal biji dan bakal buah. Kemudian, kelopak berfungsi sebagai pelindung bunga pada saat kuncup. Dan dasar bunga berfungsi sebagai tempat bertumbuhnya bagian bunga. Yang terakhir itu adalah tangkai bunga berfungsi sebagai penopang bunga dan penghubung dengan ranting. Nah, anak-anakku, ini adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang diawali dengan penyerbukan dan pembuahan. Apakah penyerbukan itu? Penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik, dan serbuk sari tersebut akan tumbuh menjadi bulu serbuk dan masuk ke ruang bakal biji, dan terjadilah suatu pembuahan. Nah, apakah pembuahan itu sebenarnya? Pembuahan itu adalah suatu peleburan serbuk sari yang mengandung sel sperma dengan putik yang mengandung sel telur atau ovum, dan kemudian masuk ke dalam bagian bunga, masuk ke ruang bakal biji, dan terbentuklah sebuah sigot. Terbentuklah sigot, maka sigot tumbuh menjadi lembaga tumbuh berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji itu sudah berkembang menjadi biji, dan biji berkembang dan tumbuh menjadi buah dan daun. Ayo amati gambarnya juga ya.
Nah, anakku, itulah tadi bagian-bagian pada bunga dan fungsinya masing-masing dan pengertian atau peristiwa terjadinya suatu penyerbukan dan pembuahan. Dan di sini juga ada tahap-tahap ya. Suatu bakal biji berkembang itu menjadi awalnya pembuahan itu ya. Sigot dulu, kemudian lembaga, ada bakal biji, kemudian berkembang menjadi biji, dan setelah itu berkembang menjadi buah dan daging buah. Ayo, kita memahami lebih dalam lagi ya. Nah, anak-anakku, ini adalah fungsi-fungsi bagian bunga yang telah tadi yang kita nonton dalam video ini. Coba diamati baik-baik. Nah, sudah diamati baik-baik anakku? Ya. 1. Benang sari, organ reproduksi jantan pada bunga. 2. Kepala putik, tempat melekat dan masuknya serbuk sari. Yang ketiga, tangkai putik, penyanggah kepala putik agar tetap pada posisi yang mudah menerima serbuk sari. 4. Bakal buah, tempat berlangsungnya pembuahan. Bakal buah ini akan berkembang menjadi buah. Bakal biji, tempat terjadinya proses membentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Mahkota bunga, perhiasan bunga, dan pemikat bagi serangga agar hinggap dan menyatu dalam proses penyerbukan. Kelopak bunga itu pelindung dan menutupi bunga masih kuncup, sehingga bunga yang masih kuncup itu akan terlindungi anak-anakku. Dasar bunga, tempat bertumbuhnya mahkota, dan bagian-bagian bunga lainnya. Kemudian tangkai bunga itu adalah penopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Inilah bagian-bagian bunga. Ada 9 ya. Dan masing-masing memiliki fungsi yang paling penting bagi tumbuhan. Nah, ayo kita mempelajari lebih dalam tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi atas 2, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Ini ya. Sudah mati anak-anakku? Kemudian perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin yang diawali dengan penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan di mana dalam mendapatkan calon tumbuhan baru tidak memerlukan adanya penyerbukan dan pembuahan. Dalam hal ini, vegetatif itu hanya melibatkan satu induk saja, apakah jantan saja atau betina saja. Nah, proses terjadinya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu tadi, sesuai dengan video itu, diawali dengan jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik yang disebut dengan penyerbukan. Pada serbuk sari itu tumbuh bulu-bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji sehingga melalui serbuk sari. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, selanjutnya anak-anakku, peristiwa pembuahan yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan adalah sigot. Sigot berkembang menjadi lembaga. Kemudian lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga berada di dalam biji
yang merupakan calon tumbuhan baru. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya terbagi atas 4. Ayo kita perhatikan, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, silang, dan bastar. Penyerbukan berdasarkan perantaranya terbagi atas 4. Penyerbukan anemogami dengan bantuan angin, penyerbukan zoidogami dengan terjadi karena bantuan hewan, kemudian penyerbukan hidrogami dengan bantuan air, dan penyerbukan antropogami dengan bantuan manusia. Sama ya, ada 4 juga. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Coba kita perhatikan. Ini namanya penyerbukan sendiri. Serbuk sari jatuh dari kepala putik terjadi pada bunga itu sendiri. Kemudian kita perhatikan lagi penyerbukan tetangga. Jika pada satu pohon itu ada 2 bunga, kemudian serbuk sarinya dari bunga yang satu itu terbang ke bunga yang kedua. Maka pada saat itu serbuk sari jatuh pada bunga yang kedua itu pada pohon yang sama di atas putiknya. Maka pada saat itu terjadi peristiwa penyerbukan tetangga. Tapi masih dalam satu pohon ya, meskipun bunganya berbeda. Kemudian penyerbukan silang, coba diperhatikan anakku, ini sudah tumbuhan yang berbeda dengan bunga yang berbeda. Coba kita lihat serbuk sarinya itu yang dari bunga yang pertama atau tumbuhan yang pertama itu jatuh berpindah, apakah terbawa oleh angin ataukah karena bantuan oleh hewan. Kemudian itu jatuh di atas kepala putik pada tumbuhan yang lain. Nah, seperti itu yang disebut dengan penyerbukan silang. Ayo kita perhatikan penyerbukan selanjutnya, yaitu penyerbukan bastar. Di mana di sini penyerbukan bastar itu adalah tumbuhan yang berbeda jenisnya. Tumbuhannya berbeda. Ini bahkan berbeda jenisnya. Misalkan, mungkin yang satunya itu adalah bunga. Itu ya. Misalkan kalau dalam pohon mangga, misalkan pohon mangga menalagi dengan pohon mangga harum manis. Itu ya. Masing-masing punya bunga. Pohon mangga menalagi itu serbuk sarinya jatuh pada pohon mangga harum manis. Berbeda tumbuhan, berbeda jenis lagi. Tapi kalau tadi silang, meskipun itu berbeda jenis tumbuhannya, tapi masih satu spesies, masih satu jenis. Tapi kalau bastar itu sudah tidak sama spesiesnya, tapi hampir sama. Itu ya. Seperti halnya mungkin saja itu adalah bunga mawar, serbuk sarinya jatuh di kepala putik. Bunga yang lain, apakah bunga melati atau bunga yang lain, sesama tumbuhan yang memiliki bunga. Itu bisa saja terjadi suatu penyerbukan. Nah, kita lihat lagi. Penyerbukan bersama perantaranya seperti ini ya pada gambarnya. Kita lihat, yaitu anemogami. Lihat ya gambarnya. Anemogami itu karena bantuan angin. Pohon jagung itu, tumbuhan jagung itu terhembus oleh angin, sehingga serbuk sari pada tumbuhan jagung itu jatuh di atas kepala putik. Itu karena bantuan angin yang berhembus. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi, yang kedua hidrogami. Itu penyerbukan karena bantuan dengan air, di mana misalkan air hujan jatuh, terkena pada serbuk sari, kemudian jatuh lagi ke putik. Ataukah hujannya deras, kemudian serbuk sari itu bergoyang-goyang, kemudian jatuh di atas putik pada tumbuhan itu. Itu namanya penyerbukan karena bantuan air. Atau pada saat kita menyiram bunga tidak sengaja, serbuk sari itu jatuh di atas kepala putik.
Selanjutnya, zoidogami. Dalam hal ini karena bantuan hewan, misalkan pada hewan kupu-kupu, jika hinggap menyerap nektarnya suatu bunga, ingin mengambil nektarnya itu yang manis, kemudian tidak sengaja kakinya itu menginjak pada serbuk sari. Kemudian setelah itu dia hinggap lagi di putik, maka serbuk-serbuk itu melekat pada kaki si kupu-kupu itu, tidak sengaja itu berpindah melekat pada putik. Itu karena bantuan serangga atau bantuan hewan. Bukan hanya kupu-kupu, termasuk juga lebah ketika dia mengambil nektar pada bunga itu seperti itu juga, tidak sengaja dia kakinya atau bagian tubuhnya itu terkena serbuk sari, kemudian tidak sengaja serbuk sari itu terkena dengan putik. Yaitu karena bantuan daripada serangga yang hinggap pada bunga. Jadi sebenarnya itu serangga dengan bunga itu memiliki saling hubungan yang simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, di mana si tumbuhan pemakan nektar itu seperti kupu-kupu dan madu dengan lebah itu dia mendapatkan nektar sekaligus juga membantu bunga dalam proses penyerbukan. Kita lihat lagi yang keempat, yaitu antropogami. Antropogami di sini adalah bantuan oleh manusia. Jadi biasa saja manusia dengan sengaja mengambil serbuk sari pada bunga tersebut, kemudian dia pindahkan di atas kepala putik, maka hal tersebut juga terjadi suatu penyerbukan. Dalam hal ini membantu bunga melakukan perkembangbiakan. Jadi aku sudah paham semua, ingat tadi ya bahwa kalau putik itu merupakan alat perkembangbiakan pada betina, pada tumbuhan, kemudian jantan itu, kemudian benang sari itu adalah alat reproduksi untuk jantan pada tumbuhan. Nah, ayo kita berlatih dulu ya. Coba yang pertama. Nah, ayo kita latih. Kira-kira gambar yang pertama itu gambar apa? Coba. Gambar pertama itu, angka nomor 1 itu yaitu, iya hebat, yaitu putik. Lihat lagi yang kedua. Iya, bagus. Pintar, benang sari. Apa yang ketiga? Bagus, mahkota. Kalau gambar 4 apa kira-kira? Coba tebak. Iya, bakal biji, bakal buah. Kemudian lihat lagi. Iya, hebat. Kelopak ya. Dasar bunga. Yang ketujuh apa kira-kira yang terakhir? Coba sampai bisa. Iya, bagus. Tangkai bunga. Nah, inilah bagian-bagian pada bunga ya anak-anakku. Nah, sekarang apa fungsinya yang pertama tadi? Iya, bagus. Tempat melekatnya atau masuknya serbuk sari. Kira-kira apa fungsinya nomor 2, yaitu benang sari? Iya, organ reproduksi jantan. Coba yang ketiga, siapa yang berani? Iya, perhiasan bunga atau pemikat serangga. Tempat terjadinya pembentukan biji. Bagus. Pelindung bunga pada saat kuncup? Iya, bagus. Iya, penopang bunga dan penghubung dengan ranting. Nah, anak-anakku, kita akan mempelajari materi selanjutnya tentang keadaan sosial budaya negara ASEAN. Ayo kita menyimak dan memperhatikan materi ini dengan baik ya. Negara ASEAN. Coba kita perhatikan gambar ini anak-anakku. Ini adalah gambar wilayah negara-negara ASEAN, di mana negara-negara ini semuanya terletak di wilayah Asia Tenggara. Dan negara ASEAN itu terdiri atas 10 negara. Yang pertama itu adalah Myanmar, yang kedua Thailand, yang ketiga Kamboja, keempat Singapura, kelima Indonesia, keenam Laos, ketujuh Vietnam, ke-8 Malaysia, ke-9 Filipina,
ke-10 Brunei Darussalam. Dalam hal ini, karena kondisi wilayah yang terletak di Asia Tenggara, di mana keadaannya itu memiliki keadaan wilayah yang geografis yang hampir sama. Dalam hal ini seperti halnya suhunya. Rata-rata pada negara-negara ASEAN ini bersuhu tropis dengan memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, untuk lebih dalam lagi, ayo kita menyimak materi selanjutnya. Kita lihat baik-baik. Gambar ini gambar apa, anak-anakku? Pasti kalian tahu. Ini gambar sebuah bunga yang cantik. Tentunya pasti kalian pernah melihatnya di negara kita. Bahkan di daerah kita lihat bunga ini. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara-negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik seperti ini. Ini adalah bunga kembang sepatu. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu ini pun juga tumbuh di negara Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu ini disebut dengan bunga raya, yang merupakan bunga nasional di Malaysia. Nah, kita lihat gambar apakah ini? Ini adalah contoh bunga juga. Paling pasti kalian pernah melihatnya. Ini banyak terdapat di Provinsi Bali ya. Karena juga di sini terdapat di daerah kita. Ini ada seperti ini. Pokoknya kalian pasti pernah menjumpainya. Namanya bunga Kamboja. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping ini. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali, yang biasa disimpan di telinga ya. Atau istilahnya dor campa atau bunga Kamboja juga dapat ditemukan ya di negara Kamboja. Nah, sejarah terbentuknya ASEAN. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 yang mendirikan ASEAN pertama kali adalah negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik atau Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, Tahanat Koman yaitu Menteri dari Thailand, kemudian S. Raja Ratman, Menteri Luar Negeri dari Singapura, dan Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri dari Filipina. Inilah menteri-menteri atau negara-negara yang pertama kali mendirikan ASEAN. Dalam hal ini sekarang sudah berkembang menjadi 10 negara ya. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya ya, sehingga ini dapat memajukan seluruh anggota-anggotanya. Jadi, itulah tujuan ASEAN itu dibentuk sebenarnya. Nah, kita lihat bagaimana sih kehidupan sosial di negara Brunei Darussalam. Kita lihat ini ya, kita lihat baik-baik. Kehidupan sosial dari budaya masyarakat ASEAN Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Anyar sempat menjadi pusat pemerintahan yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Ini seperti ini ya, rumah di Brunei dan rumah apung. Kemudian kita perhatikan budaya Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduk
Negara yang ada di Brunei itu adalah beragama Islam. Brunei berasal dari kata Nahbaru yang diucapkan oleh Awang ala Betata, penemu negara ini. Kata Darussalam itu berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Jadi itulah awal terbentuknya Brunei Darussalam. Jadi kalau ke sana anak-anakku, kalian akan melihat banyak rumah apung di negara Brunei Darussalam. Selanjutnya kita lihat negara Malaysia. Kita lihat patungnya yang terkenal ya. Patung Dewa Murunggah di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Wah, besar banget ya. Patung ini terletak di Batu Capes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Murunggah. Malaysia memiliki kota juga bernama Georgetown, yaitu kota yang terdapat dalam UNESCO. Kita lihat lagi negara Filipina. Masyarakat Filipina sangat senang sekali ya menari. Kita lihat. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu salah satunya adalah Tagalog. Kita lihat lagi gambarnya, gambar seorang wanita yang sedang menari. Tari apakah itu? Nah, kita lihat banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada tahun 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Jadi kalau kalian ke Kamboja, anakku akan melihat keadaan sosial seperti ini ya. Banyak sekali gambar-gambar seperti ini. Ada juga tarian Apsaranya yang terkenal dari Kamboja. Kemudian kita lihat lagi keadaan sosial budaya pada Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan candi-candi suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut dengan longyi, mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Coba kita perhatikan ya, longyi itu hampir sama dengan Indonesia kan? Indonesia juga senang sekali menggunakan sarung. Apalagi Indonesia terkenal dengan sarung batiknya, sarung sabenya, sarung songkeknya. Tapi kalau di Myanmar disebut dengan longyi. Kita lihat lagi keadaan sosial budaya pada Vietnam. Nah, ini tarian yang terkenal dari Vietnam. Membentuk lingkaran, kemudian di tengahnya ada seseorang yang sedang menemukan ingin menemukan temannya. Kemudian Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut dengan Áo Dai. Tapi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas senang duduk di atas dingklik tersebut. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 hingga 1945 dan merupakan dinasti terakhir dari Vietnam.
Jadi kalau kalian ke sana, kalian akan melihat tarian khasnya ya, melihat baju khasnya yaitu baju Awadai. Kehidupan sosial budaya negara Laos kita perhatikan baik-baik. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola tersebut dari anyaman bambu. Jadi namanya katau ya. Kalau kita di sini di Indonesia, kira-kira apa sebutannya kalau kita ingin bermain bola dengan menggunakan kaki? Pasti nanti sudah tahu kan, namanya takraw. Tapi kalau di Laos disebut dengan katau. Jadi ya hampir mirip-mirip keadaan sosial budaya kita dengan negara ASEAN. Nah, selanjutnya negara Singapura. Lihat ini, ada sebuah patung yang berkepala singa tapi badannya kok ikan. Kita lihat ya, Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Selanjutnya, kehidupan sosial budaya negara Thailand. Kita lihat ya, patung di Thailand seperti ini. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dari bahasa Thai adalah Pratet. Thai artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat. Nah, anakku, kalian telah membaca tentang keadaan sosial budaya di negara-negara ASEAN. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas latihan. Coba anak-anakku semua sediakan buku dan pulpennya untuk menulis tugas kita. 1. Tentukan 2 negara ASEAN yang akan kamu cari informasinya. 2. Carilah perbedaan dan persamaan karakteristiknya. Yang ketiga, tuliskan masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Yang keempat, karakteristik ditulis dari 2 negara tersebut dimulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara dan kondisi sosial budaya mereka. Yang kelima, kamu bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan apabila ada pemanfaatannya dan tempat tumbuhnya. Inilah petunjuk untuk mengerjakan latihan pada materi keadaan sosial budaya negara ASEAN. Dan yang terakhir ini perhatikan ya, yang keenam, di tengah lingkaran pen kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh 2 negara. Tuliskanlah ke dalam lingkaran pen ini ya, seperti ini. Jadi yang bagian pinggir itu adalah tentunya perbedaannya yang tidak sama, kemudian di tengahnya itu adalah persamaan yang saling memotong. Yang saling memotong itu kalian tulis keadaan sosial budaya yang sama dari 2 buah negara. Kalian bebas memilih apakah negara Indonesia dengan Malaysia, apakah Indonesia dengan Thailand, atau Indonesia dengan, pokoknya bebas, apakah Thailand dengan Singapura. Silakan anak-anakku memilih 2 negara. Kemudian tentukan persamaan dan perbedaannya, karakteristiknya dalam hal sosial budaya ini, terutama pada bunganya. Tadi kita sudah menyimak dengan baik. Nah, anakku, kesimpulan kita belajar pada hari ini yaitu yang pertama, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin
pada tumbuhan yang diawali dengan penyerbukan dan pembuahan. Manfaat perkembangbiakan tumbuhan adalah untuk mendapatkan calon tumbuhan baru. Ide pokok adalah gagasan pokok yang ada dalam teks bacaan yang terdapat dalam kalimat utama bacaan. Yang terakhir, kondisi sosial budaya negara ASEAN memiliki kesamaan dan perbedaan. Karakteristik sosial budayanya karena memiliki letak geografis yang hampir sama. Itulah kesimpulan kita pada hari anak-anakku. Semoga apa yang Ibu ajarkan pada hari ini dapat kalian pahami dengan mudah. Nah, supaya anak-anakku lebih bisa memahami materi ini dengan baik, silakan anak-anakku menambah informasi tentang materi ini melalui link ini ya yang tadi Ibu sediakan. Silakan mengklik link tersebut atau men-searching pada Google. Kalian akan menemukan link-link yang berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari tadi. Anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang anakku pelajari pada hari ini dapat anakku pahami dengan mudah, dapat bermanfaat bagi anak-anakku yang hebat. Nah, anak-anakku, pesan Ibu pada hari ini, ingat ya, kalian harus tetap semangat belajar supaya menjadi anak yang cerdas, yang berguna bagi bangsa dan negara kita. Dan anak-anakku, jangan lupa kalian patuh kepada orang tua, rajin beribadah, dan ingat, laksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa tetap stay di rumah saja. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari anak-anakku, kita berdoa setelah belajar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Ingat ya anak-anakku, kalian tetap semangat belajar ya. Jarak yang jauh bukan penghalang bagi kita untuk membuat hidup ini lebih berarti. Jadi anak-anakku harus selalu semangat belajar. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ayo, lebih semangat ya. Dadah anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.